Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Masih dalam pandemi ya. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa memakai masker kemanapun, mau keluar rumah, mau dalam rumah ya. Kiranya sedang sakit atau tidak enak badan, pakai masker. Bapak tidak pakai masker karena apa? Karena agar berbicaranya lancar, tidak terhambat oleh masker ya. Nah, kemarin kita sudah belajar, sudah menulis yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada 6 ayat ya. Surat Al-Kafirun adalah surat yang diturunkan di mana? Di Makkah. Sehingga surat Al-Kafirun disebut surat Makiyah. Nah, dan surat Al-Kafirun dalam Al-Qur'an itu nomor urut ke 109. Berapa? 109. Jadi surat Al-Kafirun kemarin udah Bapak sedikit jelaskan tentang surat Al-Kafirun, sebab musababnya ya. Ya, karena pada waktu itu Rasulullah diajak untuk berunding tentang ibadah. Nah, tapi Rasulullah tidak mengikuti ajakan mereka karena langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Coba sebelum ke pelajaran baiknya ya, sebelum ke pelajaran Bapak punya ice breaking ya. Coba ikutin di rumah. Ketika Bapak bertanya nanti dijawab. Yang setiap hari Jumat, apakah ini setiap hari Jumat warnanya putih bening dan disunahkan untuk dicukur, dipotong? Apakah itu? Bapak ulangi. Setiap hari Jumat ya disunahkan untuk dipotong, warnanya putih atau bening, namanya ya, lebih cepat ya, apa? Kuku. Nah, kalau anak dari anaknya kita namanya siapa? Kalau anak dari anaknya kita namanya cucu. Kalau sapi minum, nah terjebak ya, terjebak. Kalau sapi masa minum susu, minumnya air ya. Tuh, ice breaking yang pertama. Yang kedua nih, coba ikutin di rumah. Genggamkan tangan kalian ya, biar seger nih sebelum pelajaran. Langsung pelajaran nanti nggak fokus ya. Kita latihan fokus dulu. Angkat tangan, genggam tangan, dah. Ikutin Bapak ya. Naik turun, bisa ya? Bisa. Nanti lebih cepat ya. Naik turun. Pegang dagu. Banyak yang salah ya. Dagu masa dijidat, ini jidat ya, dagu sini ya. Nah, ice breaking aja buat penyegaran untuk pagi hari ini. Oke, kembali lagi ke pelajaran. Dah siap belajar ya. Nah, kita ulangi pelajaran yang kemarin ya. Bersama-sama kita baca dulu Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la
dihafal, harus wajib hafal. Ya. Sekarang dengan artinya. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak akan menyembah ma apa ta'budun yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu bukanlah abiduna penyembah ma apa a'bud yang aku sembah. Wala ana, dan aku tidak pernah abidu menjadi penyembah ma apa abadtum yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu bukanlah abiduna penyembah ma apa a'bud yang aku sembah. Lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, dan untukku agamaku. Ya, jadi surat Al-Kafirun yaitu surat yang ditujukan pada kaum kafir Quraisy. Sekali lagi, ditujukan pada kafir Quraisy yang ingin mengajak Nabi Muhammad untuk berunding dalam beribadah, ya. Nah, qul ya ayyuhal kafirun, ayat pertama dilihat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah jawaban dari Allah, ya. Jawaban tegas dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Agar bilang apa? Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Katakan apa? Katakan bahwa tidak. Kemarin sudah kita bahas, ya, untuk mengatakan tidak. Ya. Siapa sih orang kafir itu? Ya, orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, orang yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, tidak menerima ajaran Islam. Tapi yang terpenting jangan setiap ada orang yang berbeda agama terus kita katakan kafir. Itu tidak baik, ya, tidak boleh. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita bilang mereka adalah kafir, kembali ke diri sendiri. Itu tidak baik. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi berhati-hati ketika mengucapkan kata kafir. Ya. Yang kedua yaitu adalah la a'budu ma ta'budun. Ya. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. La a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini untuk siapa? Yaitu untuk kita. Ya, kita tidak boleh menyembah selain menyembah Allah, ya. Dan kita tidak boleh mengikuti tata cara agama lain. Contoh, kalau ada cara-cara keagamaan lain kita ikut di dalamnya, ya, ikut di dalamnya. Seperti kemarin udah Bapak jelaskan, kalau ke tempat ibadah gimana? Tidak apa-apa selagi kita tidak mengikuti apa yang ada di majelisnya. Nah, maka kita tidak apa-apa. Nah, ketika kita mengikuti lah, itu berarti kita sudah apa? Tidak baik. Ya. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, sesuai dengan ajaran yang terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, jelas itu. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah Tuhan yang Esa. Kalau udah Esa itu nggak ada yang lain, ya. Udah Esa itu nggak ada 2, 3, 4, 5, nggak ada. Esa itu kalau nggak ada Esa kedua nggak ada. Kalau 1, 2, 3 ada kan. Kalau Esa nggak ada. Jadi cukup Esa, Allah itu Esa, nggak ada sekutu bagi Allah. Untuk ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan
menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya apa? Begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama Islam, ya. Jadi toleransi di sini menekankan ya kamu silakan dengan agama kamu, aku dengan agama aku, yaitu agama dirimu. Nanti kita bahas ya. Ya, jadi toleransi di sini bukannya kita harus ikut ke dalam agama mereka, tidak. Karena sesungguhnya yang dinamakan toleransi itu apa? Toleransi tidak memaksakan suatu kehendak dan tidak boleh memaksa-maksa orang lain untuk ikut ke agama kita di sini. Jadi ayat ketiga jelas itu, wala antum abiduna ma a'bud, ya, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Jadi yang dari ayat pertama itu orang-orang kafir, ya, dikatakan orang-orang kafir, yaitu kafir Quraisy. Ketika itu dikatakan bahwa mereka tidak akan bisa menjadi penyembah apa yang Nabi Muhammad sembah. Jadi dengan tegas Allah menjelaskan untuk mengatakan tidak kepada kafir Quraisy, ya, gitu. Wala ana, dalam ayat keempat dan 5, ya. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, ya. Ini jelas kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama, ya. Yang sebagai umat Islam kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita nggak boleh mencampur adukan agama. Sehari kita pergi ke tempat ibadah A, besoknya ke tempat ibadah B, besoknya lagi tempat ibadah C. Itu tidak boleh mencampur-campur agama ataupun berpikiran bahwa agama itu sama. Itu tidak, ya, berkatakan tidak, ya. Sekali lagi harus tingkatkan iman bahwa memang Allah lah Tuhan kita yang menciptakan kita. Dulu di kelas 1 Bapak pernah membicarakan ini, ya. Siapa sih Allah? Ya, apa Allah? Allah itu Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kita tahu nggak Allah itu seperti apa? Tidak tahu. Karena seperti ini juga. Haus, bukan haus. Ini botol minum. Buat contohin, ya. Botol minum ini dibuat oleh siapa? Pasti buat oleh manusia. Nggak mungkin ini botol minum ada dengan sendirinya. Mesin bisa buat seperti ini? Bisa. Yang buat mesin siapa? Manusia, ya. Jadi botol minum ini sama nggak sama orang yang menciptakannya, yang bikin? Beda. Masa ada orang kepalanya bulat kayak gini, botol kayak minum? Ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi kalau dari situ saja kita bisa paham, ya, bahwa Allah tidak sama dengan kita. Nah, ya. Nah, kembali ke sini. Wala antum abiduna ma a'bud, ya, dan kamu bukanlah penyembah apa yang kusembah. Tadi jelas di ayat ketiga, ya. Dijelaskan lagi di taukiti, Bapak kemarin bilang taukiti, ya. Jadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Udah jelas itu. Poinnya jelas sekali. Untuk selanjutnya yang ke-6 yaitu lakum dinukum waliya din, untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Jadi kita harus saling menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Kita tidak boleh memaksakan kamu, ayo ini hari Jumat kepada yang agama lain, ayo kamu ikut aku yuk kemana, ke masjid. Nggak boleh, tidak boleh. Begitu juga mereka, maka di ajaran mereka juga tidak boleh memaksakan agama mereka ke orang lain, ya. Ya, di dalam ajaran Islam sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa, ya, sekali lagi
tidak boleh memaksa orang yang mengagama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, ya. Ya. Jadi agama Islam tidak mengajarkan pemaksaan terhadap suatu keyakinan, apalagi tauhid, ya. Dan Bapak bilang, ya, boleh, kalian boleh bermain sama siapa aja, boleh. Tapi ketika mengandung tentang ketauhidan, siapa Tuhan kita dan sebagainya, bahwa katakan Allah Tuhan kita, ya. Islam agama kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, gitu, ya. Jadi dari surat Al-Kafirun dapat disimpulkan, ya, bahwa pertama, orang-orang kafir pada masa Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan masing-masing, ya, agar Rasulullah berhenti berdakwah. Jadi diniatkan di situ orang kafir itu apa? Orang kafir ini punya niat ketika ya udah kita untuk berunding tadi diajarkan apa? Agar Rasulullah berhenti berdakwah. Ternyata ya seperti itu, ya. Jadi 1 tahun untuk kita, 1 tahun ikut mereka ikut kita, 1 tahun kita Rasulullah mengikuti mereka. Nah, itu ternyata apa? Untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dan langsung ditolak tegas oleh Allah, yaitu langsung itu, ya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang kafir. Nah, itu kan langsung dari Allah, langsung ketika ada ajakan langsung turun ayatnya langsung. Dan surat Al-Kafirun itu turun setelah surat Al-Ma'un, ya. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain, nggak boleh, ya. Kita simpulan yang kedua yaitu kita nggak boleh mencampur adukan ajaran agama Islam dicampur dengan ajaran agama lain dan agama selanjutnya dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena ada ranah, ya, syariat. Kalau di Islam ada syariat sendiri, ya. Jadi kita ada fikihnya, ada dalam Islam itu sangat tegas fikihnya untuk bersuci, ada fikihnya untuk apa, sudah ada diatur semua rapi. Bahkan orang yang mencuri pun dalam Islam sudah tegas juga. Yang pertama, kalau mencuri pertama dipotong tangan kanan, kalau mencuri kedua potong kaki kiri, potong kakinya, bukan kukunya, ya, kakinya. Kalau mencuri yang ketiga potong tangan kiri, mencuri yang keempat potong kaki kanan. Nah, kalau tetap mencuri, ya, pakai lidah, potong lidahnya. Itu udah dalam Islam seperti itu, tegas, ya. Kalau Indonesia diikutkan seperti itu, karena Indonesia bukan agama Islam, ya, bukan negara Islam, ya, maaf ya, bukan negara Islam, ya, bukan negara Islam, karena banyak juga agama yang lain di Indonesia, dan Indonesia dapat pengakuan, ya, toleransinya sangat kental. Coba dilihat ke negara lain, India, ke Myanmar kemarin tuh, ya, bahkan saudara-saudara kita, ya, di Myanmar kemarin, Rohingya, ya, itu isunya, ya, seperti itu, ya. Jadi harus bisa bertoleransi. Sekali lagi, toleransi tadi apa? Tidak memaksakan kehendak, ya, nggak boleh. Harus ini A bilang A, kamu ikut A, nggak boleh, ya. Harus sukarela secara pribadi. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan, menyembah selain Allah. Jadi umpama ajakan kafir Quraisy diiyakan oleh Rasulullah, berarti ya nggak mungkin akan ada Islam sebesar ini, ya. Makanya Allah langsung dengan tegas mengatakan tidak, kamu harus mengatakan tidak, ya,
Karena di sini di akhir lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, jadi tegas toleransi seperti itu ya. Jadi bukannya hanya kita tidak boleh memaksakan, tapi tegas, urusan agamamu urusi sendiri sana, urusan agamaku akan aku urusi sendiri, seperti itu ya. Keempat, kesimpulan keempat, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Nah, harus toleransi dan menghargai, jadi kita tidak boleh mengganggu ataupun membuat gaduh pada agama lain. Jadi agama di Indonesia kan banyak nih, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, terus Hindu, Buddha, ada satu lagi Konghucu, ya, ada 6. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu udah suatu kepaduan, udah pas kalau ada di Indonesia. Karena memang Indonesia nggak akan berdiri kalau nggak ada mereka, ya. Jadi jangan anggap Indonesia itu hanya bisa berdiri dari satu golongan, bukan. Bisanya merdeka Indonesia ini karena semua bersatu padu untuk menjadikan Indonesia merdeka, ya. Jadi semuanya harus saling bertoleransi. Nah, seperti mana pada waktu zaman dulu, sedikit cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab pas tiba di Palestina untuk menaklukkan Palestina pada waktu itu, ya. Banyak juga yang beragama Nasrani, ya. Tapi apa yang dilakukan Khalifah Umar? Tidak merobohkan bangunan mereka sama sekali, ya. Karena apa? Karena itu adalah suatu bentuk toleransi dalam beragama, ya. Karena keluhuran agama Islam pada waktu itu, ya, saling bertoleransi sampai ketika menaklukkan Palestina yang notabene, ya, dulu kan ada namanya perang salib, ya, perang salib 1, 2, dan sampai yang kita pernah, ya, umat Islam menaklukkan atau menguasai daerah-daerah di sana, ya, itu pada zamannya Khalifah ini sangat berjaya ketika perang salib itu, Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih itu sangat berjaya ketika bisa menguasai Palestina pada waktu itu. Dulu namanya bukan Palestina, apa ya namanya, ya, pokoknya daerah situlah, ya, daerah Palestina bisa kita kuasai oleh umat Islam akhirnya, dan bisa terbentuklah, ya, di sana juga adalah tempat suci kedua umat Islam setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di sana ada Masjidil Aqsa yang sampai sekarang masih berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Ya, jadi inti dari intisari dari surat Al-Kafirun yaitu kita harus bertoleransi antar umat beragama, ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Nah, itu saja pertemuan dari Bapak, dan nanti akan Bapak isi di Classroom juga ada Google Form, tolong untuk dikerjakan, ya, karena nanti ketika sudah dikerjakan itu ada nama, ya, nama lengkap, ya, kalau nama panggilan nanti bisa tertukar, ya. Ada nama lengkap, terus kelas kalau diisi dulu wajib. Habis itu nanti akan ada soal. Soal diisi semua sudah sampai 10, ya, 10 soal saja. Nanti akan ada nilainya langsung. Jadi kalian akan tahu berapa nilainya, ya. Ya. Itu saja dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari Bapak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.